Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menceritakan tentang kisah sejarah Wali Paidi. Wali Paidi pernah bercerita, "Aku duduk melingkari bersama 5 orang sepuh yang aku tidak tahu siapa mereka. Tampak dari wajah mereka kalau mereka sedang berzikir sir dan menunggu seseorang. Tak lama kemudian datanglah seorang pemuda yang kelihatannya miring otaknya. Pemuda ini datang dengan memakai sarung yang dililitkan di lehernya bergaya seperti Superman. Dengan agak bergumam, pemuda ini ngomong-ngomong sendiri. Pemuda ini mengibas-ibaskan sarungnya lalu mendekati kami. Pemuda ini berdiri di tengah-tengah kami dan melewati satu persatu 5 orang sepuh ini dengan menutupkan sarungnya ke wajah mereka. Ketika melewatiku, pemuda ini tidak menutup wajahku dengan sarungnya. Pemuda ini mengitari kami sampai 3 kali dan setiap lewat pemuda ini tetap menutupi 5 orang sepuh ini, kecuali wajahku saja yang tidak ditutupi oleh sarungnya. Setelah berputar sampai 3 kali, pemuda ini berhenti dan mengadahkan wajahnya ke atas langit, lalu beranjak pergi sambil berkata dengan jelas dan diulang-ulang, "Musibah yang terbesar adalah terhijabnya dari Allah. Sedang yang menghijab Allah dari dirimu adalah keinginan-keinginanmu. Contohnya keinginanmu punya anak, ingin nambah istri, ingin kaya, ingin punya rumah, ingin punya pondok, ingin banyak santri, ingin pintar, ingin punya sepeda, dan lain sebagainya. Jadi semakin banyak keinginanmu, maka hijabmu kepada Allah semakin menebal." Seketika itu juga menangani 5 orang sepuh ini dengan menjerit-jerit. Aku hanya pulunguh-pulunguh melihat itu semua ini. Aku baru tahu dan sadar ternyata orang yang seperti orang gila tadi adalah gurunya 5 orang sepuh yang ditunggu untuk memberi wejangan pada para sesepuh yang ada di sekelilingku. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Wali Paidi berdoa di samping makam seorang sesepuh yang bisa juga disebut sebagai kiai, tapi lebih ketara seperti seorang kejawen. Ngomongnya ceplas-ceplos tanpa tendang aling-aling. Orang banyak menganggapnya kejawen karena setiap ada orang yang mengeluhkan masalahnya pada beliau, selalu dijawab dengan ajaran-ajaran Jawa. Bahkan sesepuh ini pernah bilang kepada Wali Paidi, kalau dia tahu setiap permasalah setiap orang yang datang kepadanya dengan hanya melihat hari dan pasarannya. Kalau ada orang datang di hari Rabu Pahing di waktu atau jam sekian, maka permasalahannya seperti ini. Melihat hari, pasaran, dan jam itu sebagai petunjuk awal beliau. Yang menarik dan membuat Wali Paidi tertawa terbahak-bahak adalah gayanya yang ceplas-ceplos tanpa tedeng aling-aling. Wali Paidi teringat di waktu Wali Paidi sowan kepada beliau kala itu. Sewaktu Wali Paidi duduk dan ngobrol santai dengan beliau, datanglah seorang santri Toriko sowan kepada beliau. Perasaan Wali Paidi jadi gak enak melihat kedatangan santri tersebut, karena Wali Paidi yakin kalau sesepuh akan menghabisinya dengan komentarnya yang ceplas-ceplos dan guraunya yang menyerempet bahaya. "Ada apa?" tanya sesepuh. "Begini Mbah,
saya ini minta petunjuk bagaimana cara menjadi salik pelaku thariqah yang baik sehingga cepat mencapai jalan menuju Allah dan makrifat kepadanya, kata si santri. Thariqah itu kacangan, ledek sesepuh Wali Paidi yang mendengar itu langsung tertawa ngangak. Lalu sesepuh melanjutkan perkataannya. Orang thariqah itu orang yang tidak tahu sehingga butuh jalan sebagai petunjuk. Santri thariqah ini kebingungan mendengar jawaban sesepuh ini. Sesepuh memandang santri thariqah ini dengan tatapan tajam dan sesepuh berkata kembali dengan pedasnya, "Opo matamu picek? Gusti Allah itu lebih dekat dari urat nadimu. Sudah dekat sekali kepadamu. Terus mengapa kamu malah ngalor ngidul menyusuri jalan, berjalan ke sana kemari mencari Allah? Ya tambah jauh jadinya. Maka dari itu saya minta petunjuk pada si Mbah supaya hati saya bisa hudur ilallah, mendatangkan Allah," kata santri dengan agak takut. "Terus kalau kamu bisa menghadirkan Allah, mendekatkan diri kepada Allah seakan-akan Allah bersamamu, kamu mau bilang apa kepada Allah? Mau sambat, pingin sugih, pingin tamumu banyak?" kata sesepuh. Santri ini hanya garuk-garuk kepala semakin kebingungan. Wali Paidi mulai tadi hanya bisa tertawa melihat itu semua. "Lihatlah dia," kata sesepuh kepada santri sambil menunjuk Wali Paidi. "Dia itu orang thariqah seperti kamu. Diangkat jadi wali bukan karena thariqahnya, tapi karena mengganti gurunya yang sudah mati. Wali apa itu? Wali kacangan, ecek-ecek, gak bahaya blas." Wali Paidi tertawa terpingkal-pingkal mendengar ledekan sesepuh kepadanya. Dan dengan masih tertawa, Wali Paidi berkata mencoba membalas kepada sesepuh, "Lumayan bah, daripada sampean dari dulu jadi kiai sampai tua pun gak pernah jadi wali." Sesepuh ganti yang tertawa mendengar sindiran Wali Paidi. "Aku ora doyan. Seumpama disuruh milih, mendingan aku jadi kiai seperti ini daripada jadi wali kacangan kayak kamu. Isone mung ganteni gurune hehehe," balas sesepuh. "Kan tetap aja wali," kata Wali Paidi sambil menari-nari di hadapan sesepuh. Santri yang melihat kelakuan sesepuh dan Wali Paidi ini jadi agak karuan perasaannya, bingung bercampur pingin tertawa. Tugas para wali kan menjaga masyarakat, membimbing masyarakat, mengayomi masyarakat, gampangnya melayani masyarakat. Jadi kamu ini pelayanku dan aku ini juraganmu, kata sesepuh ganti menari-nari di hadapan Wali Paidi. Hahaha, Wali Paidi tertawa terpingkal-pingkal. Wali Paidi tersenyum sendiri kalau mengingat peristiwa itu sambil melihat pusara makamnya. Wali Paidi berkata di hatinya, bisa jadi beliau ini wali yang derajatnya tinggi sehingga aku tidak mengetahui kewaliannya, atau Allah punya pasukan khusus yang terdiri bukan dari kalangan wali, tapi kedudukannya di atas para wali. Memang betul apa kata sesepuh, aku ini memang kacangan. Aku bergegas ke warungnya Pak Uwi guna mencari Wali Paidi. Beliau biasanya berada di warungnya Pak Uwi jam segini, dan memang benar Wali Paidi sedang ngopi di situ. Setelah bersalaman, aku duduk agak jauh dari beliau karena kulihat ada dua orang yang sedang minta pendapat kepada beliau. Kedua orang ini rapi, berpeci dan bersarung. Wajahnya bersih bercahaya. Aku tidak tahu bersihnya ini karena pemutih atau seringnya berwudu. Aku berniat menanyakan tentang warna langit yang biru kepada beliau, tapi pertanyaan itu aku tahan terlebih dahulu karena ada tamu yang membahas hal yang lebih penting.
Aku mendengar kedua orang ini sedang membicarakan apa langkah yang terbaik yang harus dilakukan. Rupanya kedua orang ini pengurus SF, yayasan sebuah toriko di Jawa Timur. Pengurus SF ini bercerita kepada Wali Paidi kendala-kendala yang dihadapi selama ini. Dengan tersenyum, Wali Paidi ini menjawab, "Kalau tidak salah, SF ini dibentuk guna menyampaikan dawuh Mas Kiai kepada murid-muridnya yang tersebar di daerah-daerah seluruh Indonesia, biar seragam dan tidak menimbulkan kesalahpahaman." Wali Paidi menghisap rokoknya lalu berkata kembali, "Tapi kenyataannya malah SF ini menimbulkan permasalahan baru. Bukan karena SF-nya, tapi karena yang menjalankan SF tersebut." "Lalu bagaimana menurut sampean?" kata salah satu dari mereka. "Ini hanya pendapatku loh, bukan perintah. Menurutku, pengurus SF kalau pingin menyampaikan perintah dari Mas Kiai tinggal sowan saja kepada sesepuh yang berada di daerah yang dituju tersebut. Sowan yang baik, ngomong yang enak, gak usah memakai acara resmi. Kalau memakai acara resmi, konsekuensinya membutuhkan biaya. Dan ini bisa jadi fitnah dan musibah yang macam-macam. Biar nanti sesepuh di daerah yang menyampaikan perintah Mas Kiai tersebut kepada para murid yang di bawah, para sesepuh lebih mengerti dan paham akan kondisi secara real para murid di daerahnya masing-masing." "Inggih," jawab mereka. "Sekali lagi, ini hanya pendapat dan kita sama-sama murid Mas Kiai. Jadi perintah tetap hak penuh Mas Kiai. Dan yang tidak kalah penting, jadi pengurus itu nggak perlu dikenal atau menampakkan diri karena ini bukan pengurus sebuah partai," jelas Wali Paidi. Tidak lama kemudian, kedua pengurus SF ini pamit. Setelah bersalaman, mereka pergi. Aku lalu mendekati Wali Paidi. Sebelum aku bertanya, Wali Paidi ini sudah tertawa. "Opo wernone langit tah?" kata beliau kepadaku. "Iya Mas," jawabku sambil nyengir. "Warnanya langit itu macam-macam. Ketujuh langit punya warna sendiri-sendiri dan terbuat dari bahan berbeda-beda," kata Wali Paidi. "Tapi kok terlihat biru Mas?" tanya aku. "Apa yang kamu lihat berwarna biru itu bukan langit, tapi hawa udara. Warna birunya itu pantulan dari warna biru lautan," jawab beliau. Sebelum aku bertanya lagi tentang warnanya laut, beliau menjawab, "Birunya laut itu karena pantulan dari salah satu batu di aras. Satu batu aras itu mengeluarkan warna yang bermacam-macam. Ada warna hijau yang diserap tumbuh-tumbuhan. Aneka warna bunga itu juga menyerap pantulan batu yang berada di aras. Batu-batu mulia yang berada di bumi ini juga menyerap pantulan cahaya batu aras. Allah yang mengatur semuanya," jelas Wali Paidi. "Oh, matur nuwun Mas," jawab aku. Sebelum aku beranjak pergi, aku berkata kepada beliau, "Mas, kopiku sampean bayar yo." "Hahaha, iyo beres," jawab beliau. Wali Paidi tertunduk haru setelah mendengar kabar kalau Kiai Sepuh sakit dan harus opname di rumah sakit. Dokter memutuskan Kiai Sepuh harus operasi, tapi Kiai Sepuh tidak mau dioperasi. Wali Paidi meminta izin kepada Allah supaya jasadnya menjadi dua, dan Allah mengabulkan permintaannya. Jasadnya yang zohir berada di rumah, sedang jasadnya yang goib berada di rumah sakit mendampingi Kiai Sepuh. Ketika Wali Paidi sudah berada di rumah sakit, beliau langsung menuju kamar Kiai Sepuh dirawat.
Tampak di situ sudah berkumpul beberapa wali yang kesemuanya hadir dengan jasadnya yang goib sama seperti Wali Paidi. Wali Paidi mengucapkan salam dan menyium tangan Kiai Sepuh, lalu menyalami satu persatu wali yang hadir di tempat tersebut. Nah, barusan saja Nabi Khidir pergi. Beliau tadi di sini sejak pagi. Ucap Kiai Sepuh kepada Wali Paidi. Alhamdulillah Kiai, jawab Wali Paidi. Di dalam kamar itu ada ibu Nyai, putra putri Kiai Sepuh dan beberapa kerabat. Mereka tidak dapat melihat kehadiran Wali Paidi dan beberapa wali yang lainnya. Tampak di wajah para keluarga kesedihan yang mendalam. Mereka sedih karena Kiai Sepuh tidak mau dioperasi. Wali Paidi melihat wajah Kiai Sepuh, terlihat dengan jelas kedamaian dan ketentraman di wajah Kiai Sepuh. Wali Paidi paham mengapa Kiai Sepuh tidak mau dioperasi, karena memang itulah bala berupa penyakit yang harus ditanggung oleh Kiai Sepuh. Setiap wali adalah payung bagi santri dan orang-orang yang berada di wilayah kewaliannya. Ketika turun bala, wali sebagai payung yang pertama kali menanggungnya. Begitu juga dengan Kiai Sepuh ini. Beliau menanggung bala tersebut sudah 3 tahun lebih, dan Kiai Sepuh menerima semua itu dengan ikhlas, ridho, tabah. Karena itu sudah kewajiban dan tanggung jawabnya. Maka tidaklah heran kalau Kiai Sepuh tidak mau dioperasi. Wali Paidi dan beberapa wali yang lain bermunajat, berdoa, menanggah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan supaya Allah menurunkan ilham dengan mengizinkan Kiai Sepuh untuk melakukan operasi. Dan alhamdulillah Allah menurunkan ilham berupa diperbolehkannya Kiai Sepuh melakukan operasi. Besoknya Kiai Sepuh mengabarkan kepada keluarganya kalau beliau bersedia untuk dilaksanakan operasi. Semoga Kiai Sepuh segera sembuh dan dipanjangkan umurnya dan selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Lalu Wali Paidi dan beberapa wali yang lainnya pamit pergi.